Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, belajar PKN Cinta Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Febrianti. Saya dari kelas 10 MIPA 1, asal sekolah dari SMA Negeri 69 Jakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian pasti udah tahu ya, kalau Indonesia itu merupakan negara yang memiliki banyak kebudayaan dan adat istiadat. Nah, terus kok bisa ya negara yang beragam ini bersatu menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia? Nah, hal ini ternyata bisa terjadi berkat adanya wawasan Nusantara loh. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, wilayah Indonesia yang terdiri atas daratan, laut, dan udara dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara dibangun atas pandangan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, wawasan Nusantara. Yang kedua, Astagatra. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Terdiri atas konsep wawasan Nusantara, asas wawasan Nusantara, kedudukan wawasan Nusantara, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologis, wawasan berarti cara pandang, sedangkan Nusantara, Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, Antara artinya menunjuk dua unsur. Selain itu, terdapat beberapa definisi lain dari wawasan Nusantara. Yang pertama, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Lalu, menurut GBHN atau Garis Besar Haluan Negara 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan menurut Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Maka Nusantara berarti kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Jadi bisa disimpulkan ya, bahwa konsep wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, wawasan Nusantara dalam pelaksanaannya memiliki asas-asas yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi ketaatan dan kesetiaan komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas-asas tersebut antara lain adalah: pertama, kepentingan yang sama. Seluruh komponen bangsa memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk memajukan bangsa dan negara. Kedua, keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, maupun kelompok. Ketiga, kejujuran, berani berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar untuk kepentingan bangsa dan negara.
4. Solidaritas, sikap mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Dan yang terakhir, kerjasama, sikap gotong royong, koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi. Nah, wawasan Nusantara di Indonesia ini berkedudukan yang pertama sebagai visi bangsa, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. Yang kedua, wawasan Nusantara juga berkedudukan sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional agar tidak terjadi penyimpangan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Contohnya gini deh, kita tahu lah ya kalau di Indonesia ini sering banget terjadi penyimpangan dalam praktik pemerintahan dengan adanya korupsi. Korupsi ini kemudian merenggut kepunyaan nasional karena kekayaan negara yang hanya dinikmati segelintir kelompok. Nah, adanya praktik korupsi ini salah satu faktor penyebabnya adalah karena pemerintah nggak transparan nih dalam proses penyelenggaraan negara. Maka dari itu, di sini penting banget wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam melaksanakan agenda nasional yang bersendikan asas-asas kejujuran dan keterbukaan sebagai alat untuk mencegah praktik korupsi. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Contohnya, membanggakan nama Indonesia dengan ikut berpartisipasi pada ajang penghargaan Olimpiade tingkat nasional maupun internasional yang merupakan wujud dari tujuan wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Dan yang keempat, implementasi di bidang sosial.